Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung di sini saja pada halaman ke-12 pada Iqra jilid 6. Di sini nanti kita akan belajar berhenti di tengah-tengah ayat. Belajar berhenti di tengah-tengah ayat. Nanti metode kita baca dulu sebanyak 1 kali, baru nanti kita uraikan. Selanjutnya nanti kita baca sebanyak 3 kali. Kita baca dengan pelan-pelan saja. Kita mulai. Auzi'ni. Kita uraikan dulu. Di sini dilembutkan huruf alif yang berfathah bertemu dengan huruf waw yang bersukun, harus kita lembutkan karena ini adalah bacaan lain. Huruf ain yang bersukun ini harus kita alirkan, harus ada aliran. Huruf nun kita baca panjang dengan panjang 2 harokat. Apabila kita wakofkan, ini juga dibaca panjang dengan panjang 2 harokat. Mari kita baca sebanyak 3 kali. Kita baca dengan pelan-pelan saja. Kita mulai. Auzi'ni. Kita ulangi. Auzi'ni. Kita ulangi sekali lagi. Auzi'ni. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Kita baca dengan pelan-pelan dulu. Kita mulai. Wahai lana. Kita uraikan. Wahai. Huruf ya kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat, karena di atas huruf ya ada tanda baca tasydid. Wahai. Huruf hamzah kecil ini harus tidak boleh ada aliran. Wahai lana. Huruf nun apabila kita wakofkan dibaca panjang dengan panjang 2 harokat. Apabila kita berhenti dibaca panjang dengan panjang 2 harokat. Kita baca sebanyak 3 kali. Kita baca dengan pelan-pelan saja. Mari kita mulai. Wahai lana. Kita ulangi. Wahai lana. Kita ulangi sekali lagi. Wahai lana. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Qurrata a'yun. Huruf ro kita tekan, kita tahan, kita baca dengan tebal untuk setiap huruf-huruf yang bertasydid ini. Huruf ro-nya kita baca dengan tebal. Qurrata
Huruf ain harus dialirkan, harus ada aliran. Mari kita baca sebanyak 3 kali. Kita baca dengan pelan-pelan saja. Kita mulai. Kita ulangi. Kita ulangi sekali lagi. Kita lanjutkan ke bawah. Kita baca dengan pelan-pelan. Kita mulai, kita baca dulu. Ayyul hizbain. Kita uraikan dulu. Huruf ya kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat karena di atasnya ada tanda baca tasdid. Ayyul. Huruf alifnya kita anggap tidak ada, langsung masuk ke huruf lam. Hizbain. Apabila kita wakofkan, maka ini adalah bacaan mad lain. Kita lembutkan dan kita baca panjang. Boleh dibaca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Mari kita baca sebanyak 3 kali. Kita baca dengan pelan-pelan saja. Kita mulai. Ayyul hizbain. Kita ulangi. Ayyul hizbain. Kita ulangi sekali lagi. Ayyul hizbain. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Awazanuhum. Kita uraikan dulu. Di sini kita tekan, kita tahan dengan 2 harokat. Wazanu. Huruf nun kita baca panjang dengan panjang 2 harokat karena huruf nun yang berdhamah u ini bertemu dengan waw yang bersukun. Mari kita baca sebanyak 3 kali. Kita baca dengan pelan-pelan saja. Kita mulai. Awazanuhum. Kita ulangi. Awazanuhum. Kita ulangi sekali lagi. Awazanuhum. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Manasikakum. Kita uraikan dulu. Mana. Huruf nun kita baca panjang dengan panjang 2 harokat. Mari kita bacalah saja. Kita baca sebanyak 3 kali. Kita baca dengan pelan-pelan saja. Kita mulai. Manasikakum. Kita ulangi. Manasikakum. Kita ulangi sekali lagi. Manasikakum. Kita lanjutkan ke bawah. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Kita mulai. Yu'jizun. Kita uraikan dulu. Huruf ain yang bersukun ini harus dialirkan.
Jizun. Huruf zain di sini boleh dibaca panjang dengan panjang 2, 4 maupun 6 harokat. Apabila kita wakofkan, maka untuk huruf yang terakhir kita sukunkan. Kita mulai, kita baca sebanyak 3 kali. Yu'jizun. Kita ulangi. Yu'jizun. Kita ulangi sekali lagi. Yu'jizun. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Kita mulai. Ya'juj. Kita uraikan dulu. Ya, di sini ada hamzah kecil yang bersukun ini, maka tidak boleh dialirkan. Juj. Huruf jim ini boleh dibaca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Karena kita wakafkan di sini, kita berhenti di sini, maka huruf jim wajib kita pantulkan karena ini adalah bacaan qalqalah. Kita baca dulu sebanyak 3 kali. Kita baca dengan pelan-pelan saja. Kita mulai. Ya'juj. Kita ulangi. Ya'juj. Kita ulangi sekali lagi. Ya'juj. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Kita mulai. Ma'juj. Kita uraikan dulu. Ma di sini hamzah kecil harus tidak boleh dialirkan. Ma'juj. Huruf jim ini boleh dibaca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Dan di sini huruf jim, karena kita wakafkan, maka hukumnya wajib kita pantulkan karena ini adalah bacaan qalqalah. Kita ulangi, kita baca sebanyak 3 kali. Kita mulai. Ma'juj. Kita ulangi. Ma'juj. Kita ulangi sekali lagi. Ma'juj. Kita lanjutkan ke bawah. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Kita mulai. Al-afidah. Kita uraikan dulu. Al-afidah. Untuk huruf tak marbutoh ini, karena kita wakafkan, maka berubah menjadi huruf H. Kita di sini kita belajar berhenti di tengah-tengah ayat. Apabila ayatnya terlalu panjang, takutnya nafas kita tidak kuat, maka boleh berhenti di tengah-tengah ayat. Dan apabila di sini ada huruf tak marbutoh, maka berubah menjadi huruf H. Kita baca dulu sebanyak 3 kali. Kita mulai. Al-afidah. Kita ulangi. Al-afidah. Kita ulangi sekali lagi. Al-afidah. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Kita mulai. Ilahahu hawa. Kita uraikan dulu. Huruf lam kita baca panjang dengan panjang 2 harokat. Karena di atasnya ada huruf alif kecil yang berdiri tegak lurus. Hahu. Huruf H
kita baca panjang juga dengan panjang 2 harokat karena di atas huruf ha ini ada tanda baca dhammah yang terbalik. Hawa. Huruf waw boleh dibaca panjang dengan panjang 2, 4 maupun 6 harokat. Kita baca sebanyak 3 kali, kita baca dengan pelan-pelan saja. Kita mulai. Ilahahu hawa. Kita ulangi. Ilahahu hawa. Kita ulangi sekali lagi. Ilahahu hawa. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Kita baca dulu sebanyak 1 kali, kita baca dengan pelan-pelan. Kita mulai. As-salatu waz-zakah. Kita uraikan dulu. Huruf sod ini kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat karena di atasnya ada tanda baca tasdid. As-salat. Huruf lam kita baca panjang dengan panjang 2 harokat dan di sini tidak kita anggap tidak ada untuk huruf waw ini. As-salatu waz. Huruf waw langsung masuk ke huruf zain yang bertasdid ini dan huruf alifnya ini kita anggap tidak ada. Waz-zakah. Huruf kaf di sini boleh dibaca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Dan di sini huruf tak marbutoh karena kita wakofkan maka berubah menjadi huruf ha. Kita baca sebanyak 3 kali, kita baca dengan pelan-pelan saja. Kita mulai. As-salatu waz-zakah. Kita ulangi. As-salatu waz-zakah. Kita ulangi sekali lagi. As-salatu waz-zakah. Kita lanjutkan ke bawah. Kita baca dulu sebanyak 1 kali, kita baca dengan pelan-pelan. Kita mulai. Mim mudghah. Kita uraikan dulu. Mim. Huruf mim ini langsung masuk ke huruf mim yang bertasdid ini karena di sini ada huruf nun yang bertemu dengan huruf mim, huruf nun sukun, maka ini adalah bacaan idgham bi gunnah. Huruf mim yang bertasdid ini kita dengungkan, kita tahan serta kita tekan. Mim mudghah. Huruf tak marbutoh karena kita wakofkan maka berubah menjadi huruf ha. Kita baca dulu sebanyak 3 kali, kita baca dengan pelan-pelan saja. Kita mulai. Mim mudghah. Kita ulangi. Mim mudghah. Kita ulangi sekali lagi. Mim mudghah. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Kita mulai. Falillahil makr. Falillah. Huruf di sini lafaz Allah ini yang di atasnya ada tanda baca tasdid, kita tekan, kita tahan.
dan kita baca panjang dengan panjang 2 harokat. Falillahil, huruf H langsung masuk ke huruf lam yang bersukun ini. Huruf alifnya kita anggap tidak ada. Falillahil makr. Huruf ro harus tetap terbaca karena kita wakafkan di sini harus tetap terbaca. Huruf ro berubah menjadi huruf ro yang bersukun. Kita ulangi. Kita baca sebanyak 3 kali. Kita baca dengan pelan-pelan saja. Kita mulai. Falillahil makr. Kita ulangi. Falillahil makr. Kita ulangi sekali lagi. Falillahil makr. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Kita mulai. Al-Muzammil. Kita uraikan dulu. Al-Muz. Huruf zain karena di atasnya ada tanda baca tasdid, kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat. Huruf mim yang bertasdid ini karena ini adalah bacaan ghunnah, maka huruf mim ini kita tekan, kita tahan serta kita dengungkan. Al-Muzammil. Huruf lam berubah menjadi huruf lam yang bersukun karena kita wakafkan, maka kita matikan untuk huruf lamnya. Mari kita baca sebanyak 3 kali. Kita baca dengan pelan-pelan saja. Kita mulai. Al-Muzammil. Kita ulangi. Al-Muzammil. Kita ulangi sekali lagi. Al-Muzammil. Kita lanjutkan ke bawah. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Kita baca dengan pelan-pelan. Kita mulai. Yu'jibuk. Kita uraikan dulu. Huruf ain harus kita alirkan. Yu'jibuk. Huruf kaf kita wakafkan karena di sini kita berhenti, kita wakafkan di sini, maka huruf kaf berubah menjadi huruf kaf yang bersukun. Kita baca sebanyak 3 kali. Kita baca dengan pelan-pelan saja. Kita mulai. Yu'jibuk. Kita ulangi. Yu'jibuk. Kita ulangi sekali lagi. Yu'jibuk. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Kita baca dengan pelan-pelan. Kita mulai. Fa'u ilal kahf. Huruf fa harus tetap terbaca karena kita wakafkan, maka huruf fa ini kita sukunkan. Kita uraikan dulu. Fa di sini huruf hamzah kecil harus tidak boleh ada aliran.
fa huruf waw ini karena di atasnya ada tanda seperti alis ini, maka dibaca panjang dengan panjang 5 harokat. Fa ilal. Huruf lam di sini langsung masuk ke huruf lam dan huruf alifnya kita anggap tidak ada dan dibaca pendek. Fa ilal kahf. Huruf fa harus tetap terbaca. Mari kita baca sebanyak 3 kali. Kita baca dengan pelan-pelan saja. Kita mulai. Fa ilal kahf. Kita ulangi lagi. Fa ilal kahf. Kita ulangi sekali lagi. Fa ilal kahf. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Kita baca dengan pelan-pelan. Kita mulai. Wal munkhaniqah. Kita uraikan dulu. Wal, huruf waw langsung masuk ke huruf lam. Huruf alifnya kita anggap tidak ada. Wal mun, huruf nun harus kita baca dengan terang atau jelas karena bertemu dengan huruf kha, maka di sini adalah bacaan idhar. Wal munkhaniqah. Huruf tak marbutoh karena kita wakafkan maka berubah menjadi huruf ha. Mari kita baca sebanyak 3 kali. Kita baca dengan pelan-pelan saja. Kita mulai. Wal munkhaniqah. Kita ulangi. Wal munkhaniqah. Kita ulangi sekali lagi. Wal munkhaniqah. Kita lanjutkan ke bawah. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Kita mulai. Yastambi'unak. Kita uraikan dulu. Yastam, huruf nun yang bertemu dengan huruf ba, karena ini adalah bacaan iklab, maka huruf nunnya berubah menjadi huruf mim sukun. Yastambi'unak. Mari kita baca sebanyak 2 kali saja. Kita baca dengan pelan-pelan. Kita mulai. Yastambi'unak. Kita ulangi sekali lagi. Yastambi'unak. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Kita baca dengan pelan-pelan. Kita mulai. Fi bahril lujji. Kita uraikan dulu. Fi, huruf fa kita baca panjang dengan panjang 2 harokat. Fi bahril, huruf ro yang berkasroh tanwin bertemu dengan huruf lam, maka di sini adalah bacaan idgham bila gunnah, maka tanwinnya kita leburkan berubah langsung, tanwinnya kita hilangkan langsung masuk ke huruf lam. Fi bahril, huruf lam kita tekan, kita tahan saja dengan 2 harokat.
Riluj. Huruf jim juga kita tekan dan kita tahan dengan 2 harokat. Riluj. Jim. Huruf jim, huruf ya ini kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat karena kita wakafkan. Jadi untuk huruf ya ini tetap terbaca yang bertasdid ini. Tasdidnya harus tetap terbaca. Kita tekan dan kita tahan saja. Kita baca sebanyak 2 kali. Kita mulai. Fi bahril lujji. Kita ulangi sekali lagi. Fi bahril lujji. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Kita mulai. La tulhihim. Kita uraikan dulu. La, kita baca panjang dengan panjang 2 harokat. Tulhi. Huruf ha ini kita baca panjang dengan panjang 2 harokat. Him. Seperti biasa karena kita wakafkan maka berhenti. Ini tetap sukun untuk huruf mim ini. Mari kita baca sebanyak 3 kali. Kita baca sebanyak 2 kali saja. Kita baca dengan pelan-pelan. Kita mulai. La tulhihim. Kita ulangi. La tulhihim. Kita lanjutkan ke bawah. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Kita baca dengan pelan-pelan. Kita mulai. Wala amin. Kita uraikan dulu. Wala. Huruf lam ini kita baca panjang dengan panjang 5 harokat. Wala huruf alif ini kita baca panjang dengan 6 harokat. Baru masuk ke huruf mim yang bertasdid. Huruf mim kita tekan, kita tahan dan kita dengungkan. Wala amin. Dan huruf mim ini boleh dibaca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Mari kita baca sebanyak 2 kali saja. Kita mulai. Wala amin. Kita ulangi sekali lagi. Wala Kita lanjutkan ke sebelahnya. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Kita mulai. Syana'anu qaum. Kita uraikan dulu. Syana'a. Huruf alif kita baca panjang dengan panjang 2 harokat karena di atasnya ada huruf alif kecil yang berdiri tegak lurus. Syana'anu qaum. Di sini huruf qaf yang bertemu dengan huruf wawu karena ini adalah bacaan mad lain, maka harus kita lembutkan dulu. Dan di sini boleh dibaca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Dan huruf mim
kita wakofkan di sini, maka kita matikan, kita sukunkan. Mari kita mulai, kita baca sebanyak 2 kali saja. Kita mulai. Syana'anu qaum. Kita ulangi sekali lagi. Syana'anu qaum. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Kita mulai. Jannatul ma'wa. Kita uraikan dulu. Huruf nun kita tekan, kita tahan, serta kita dengungkan karena ini adalah bacaan ghunnah. Jannatul. Huruf ta marbutoh ini langsung masuk ke huruf lam. Huruf alifnya kita anggap tidak ada. Jannatul ma. Huruf hamzah kecil harus tidak boleh ada aliran. Ma wa. Di sini kita baca panjang dengan panjang 2 harokat. Di sini adalah alif maqsurah. Mari kita baca sebanyak 2 kali saja. Kita baca dengan pelan-pelan. Kita mulai. Jannatul ma'wa. Kita ulangi sekali lagi. Jannatul ma'wa. Kita lanjutkan ke bawah. Kita mulai. Li syai'. Kita uraikan dulu. Li syai'. Di sini di atas huruf alif ada tanda baca sifar, maka huruf alifnya ini tidak berfungsi karena di atasnya ada tanda bulatan kecil. Maka untuk huruf alifnya tidak berfungsi. Apabila di atas huruf alif ada bulatan kecil, maka tidak berfungsi. Kita baca sebanyak 2 kali saja. Kita mulai. Li syai'. Kita ulangi sekali lagi. Li syai'. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Kita mulai. La yai'as. Kita uraikan dulu. La. Huruf lam kita baca panjang dengan panjang 2 harokat. Yai'as. Di sini ada bulatan kecil di atasnya huruf alif ini, maka ini adalah tanda baca sifar. Maka huruf alifnya di sini tidak berfungsi. Huruf ya langsung masuk ke huruf ya yang berfathah a ini, maka di sini harus kita lembutkan. Kita baca sebanyak 2 kali. Kita baca dengan pelan-pelan saja. Kita mulai. La yai'as. Kita ulangi sekali lagi. La yai'as. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Kita baca dulu sebanyak 1 kali. Kita mulai. Innama ana minal munzirin. Kita uraikan dulu. Huruf nun yang bertasydid ini adalah bacaan hunnah, maka harus kita tekan, kita tahan, serta kita dengungkan. Innama. Huruf mim
di sini kita baca dengan panjang kurang lebih 5 harokat. Innama ana minal. Huruf nun di sini di atasnya huruf alif ini karena ada bulatan kecil lonjong, maka ini apabila kita teruskan maka huruf alifnya tidak berfungsi. Apabila kita berhenti maka dibaca panjang dengan panjang 2 harokat. Apabila kita teruskan maka huruf alifnya tidak berfungsi. Apabila kita berhenti maka huruf alifnya berfungsi, dibaca panjang dengan panjang 2 harokat. Saya coba yang untuk berhenti. Innama ana. Apabila kita berhenti maka dibaca panjang dengan panjang 2 harokat. Karena kita teruskan maka di sini tidak berfungsi dan dibaca pendek. Untuk huruf alifnya tidak berfungsi. Innama ana minal. Huruf nun langsung masuk ke huruf lam, huruf alifnya kita anggap tidak ada. Minal mun. Huruf nun yang bertemu dengan huruf zal, karena ini adalah bacaan ikhfa dan kita belum masuk ke pelajaran di situ, maka untuk huruf nunnya harus kita baca dengan samar-samar dan huruf nunnya kita dengungkan. Dan huruf ro di sini boleh dibaca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Mari kita baca sebanyak 2 kali saja. Kita baca dengan pelan-pelan. Kita mulai. Innama ana minal munzirin. Kita ulangi sekali lagi. Innama ana minal munzirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah berkunjung channel kami. Semoga channel kami ini dapat bermanfaat dan dapat membantu saudara-saudaraku dalam belajar mengaji, dan semoga saudara-saudaraku tetap istiqomah dan dimudahkan dalam belajar mengajinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.